ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat-sahabat pejuang subuh yang kami muliakan, hari ini kami pribadi takjub, kagum dan berbahagia melihat pejuang-pejuang subuh yang insya Allah disinilah isyarat awal kemenangan umat Islam. Sebab dikabarkan dalam beberapa hadis dan keterangan bahwa Islam itu akan jaya, Islam itu akan maju pesat. Bahkan orang-orang Yahudi akan dapat ditaklukkan, kalah kalau sholat subuh jamaahnya seperti sholat Jumat. Dan ini sudah mulai terlihat benih-benihnya muncul dari kota pasir Palangkaraya di bawah pimpinan Adinda Haji Mulyadi dan kawan-kawan yang lain. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, ada satu kabar gembira dari Rasulullah yang beliau mengkabarkan 14 abad yang silam tentang satu kabar. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yab'asanna Allah aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhihimun nur ala manabiri lu'lu'i taghbituhumun nas laisu bi anbiya wala syuhada. Ujar Rasulullah, nanti pada hari kiamat akan bangkit dari kubur sekelompok manusia menuju padang mahsyar yang muka-muka mereka, wajah-wajah mereka penuh cahaya. Di atas mimbar-mimbar mutiara. Semua orang takjub, semua orang kagum, semua orang kepingin seperti mereka. Padahal kata Rasulullah, mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Mendengar penjelasan itu, salah seorang Arab Badui membungkukkan badannya bertanya, "Ya Rasulullah, sibhum lana na'rifuhum." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami apa amalannya, apa pekerjaannya waktu hidup di dunia. Begitu mulianya mereka, kami ingin seperti mereka.
Apa jawab Nabi? Humul mutahabbuna fi sabilillah min qabailin syatta wa biladin satta yajtami'una ala dzikrillah yadhkurun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang mengadakan pertemuan semata-mata karena memuji Allah, mengagungkan Allah, dari berbagai bangsa, bersuku-suku, dari kelompok-kelompok. Mereka berkumpul, bersatu karena untuk berzikir memuji Allah. Mereka itulah yang wajah mereka nanti hari kiamat penuh dengan cahaya di atas mimbar mutiara. Siapa di antaranya yang dikabarkan Nabi itu? Yang hadir hari ini. Allahu Akbar. Persahabatan kita karena Allah, persahabatan kita karena semata-mata memuji Allah. Dan ya Allah, pekerjaan sholat subuh berjamaah ini pekerjaan yang paling berat. Insya Allah kalau subuhnya berjamaah bisa dilakukan, insya Allah 5 waktu yang lain mudah. Maka itu Allah memuji dengan orang yang mendirikan salat subuh. Mari kita lihat dalam surah Al-Isra. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat waktu tergelincir matahari, waktu zuhur sampai maghrib, isya, dan pada waktu subuh. Salat fajar itulah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Bahkan lihat moto di sini. Lihat, ini kabar Nabi. Kita lihat hadis di sini. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum salat fajar. Itu salat sunatnya saja. Jadi antara azan dan qomat sebelum salat subuhnya 2 rakaat salat sunat, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Itu baru salat sunatnya. Bagaimana salat subuhnya? Bahkan satu kabar gembira dari Rasulullah. Man shalla ghadata fi jama'ati thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'atain. Siapa yang salat subuhnya berjamaah, kemudian setelah salat subuh berjamaah duduk berzikir, membaca ayat-ayat Allah, bertakarrub kepada Allah, atau mengadakan diskusi pengajian, lalu sampai waktu syuruk, namanya waktu isyraq, ada tulisannya di depan itu waktu syuruk. Lalu salat sunat 2 rakaat, salat sunat isyraq namanya, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah yang sempurna. Haji yang umrah yang sempurna, haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi mengulangi. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih. Jadi Allahu Akbar. Banyak sekali kesempatan kita dalam salat subuh ini memperoleh pahala-pahala yang besar. Pahala dunia dan isinya bagi orang yang salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh antara azan dan qamat. Pahala haji dan umroh. Kalau naik haji berapa ratus juta. Belum tentu juga kita bisa berangkat setiap 7 tahun. Mungkin ada yang antri sampai 10 tahun. Dulu umrah bisa setiap waktu. Kami sering dengan Adinda Haji Mulyadi berangkat umrah bersama beliau. Tapi sekarang dengan kondisi corona ini,
Biar ada duit kalau kawan juga. Nah, Allah maha luar biasa. Ternyata umrah itu tidak hanya di Mekah. Mendapatkan pahala umrah itu tidak hanya di Mekah. Ternyata di Madinah juga ada pahala umrah. Siapa yang dari rumahnya, kata Rasulullah, lalu dia berwudu, lalu dia pergi ke Masjid Quba, salat sunat 2 rakaat, sama pahala umrah yang sempurna. Nah sekarang maaf, di Palangkaraya ada nggak pahala umrah juga? Ada nggak di Palangkaraya dapat pahala umrah juga? Ada. Hadis tadi, siapa yang salat subuhnya berjamaah, kata Rasulullah, lalu dia berzikir, baca ayat Quran, duduk, tafakur, mendekatkan diri kepada Allah, baca ayat atau mengisinya dengan kajian-kajian agama semacam ini. Tiba waktu isyraq, lalu dia salat sunat isyraq 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala, bukan hanya pahala umrah, haji dan umrah yang sempurna, haji dan umrah yang sempurna, haji dan umrah yang sempurna. Allahu Akbar. Ini pasukan-pasukan haji umrah terus nih. Mungkin barangkali kadang-kadang kita kena waktu mepet, kadang-kadang sebab berjamaah, wirid sekedar, ya daripada tidak ada. Tapi kalau ada waktu kosong, tidak mendesak, tidak mengapa sekali-sekali kita duduk sampai waktu isyraq. Allahu Akbar. Dan kami lihat kondisi dunia saat ini, banyak namatian, nang tuha mati, nang anu baduhul lagi. Tapi bukan kena corona ya, bukan kena corona. Corona ini tidak mematikan. Siapa bilang corona mematikan, berarti dia menganggap corona sebagai Tuhan. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Corona ini adalah makhluk kecil ciptaan Allah yang mengingatkan kepada kita semua agar ingat kepada kebesaran Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bakal kena. Kalau Allah tidak izinkan, walaupun kena, malah jadi kebal tubuhnya, bukan memberi mudarat. Tapi kalau Allah menghendaki, bisa kena, meninggal, bukan karena corona, karena takdir kehendak Allah. Tapi alhamdulillah, tetap kita waspada, tadi tetap jaga jarak. Mungkin maaf sementara kita tidak salaman hati saja. Dan ini juga menjaga sekali protokol COVID, pakai masker segalanya. Tapi insya Allah jangan terlalu takut dengan itu. Gantungan kita kepada Allah subhanallah. Nah, kita waspada. Umur kada babau, kapan saja kita bisa pulang menuju Allah. Akan tetapi kita ini hanya ada 2 di sanak barataan. Kalau kada ahli surga, ahli neraka. Kalau kada ahli neraka, ahli surga. Fadal Syekh, ahlan wa sahlan. Fadal. Baik. Surga dan neraka itu Allah yang tentukan. Tapi Allah menjanjikan di sanak barataan dalam Quran surah Az-Zariyat, inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Allah hadiahkan surga dan air yang mengalir, sumber kenikmatan. Kenapa? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka itu yang mengambil karunia dari Rabb-nya, mendapatkan anugerah dari Allah, mengambil, menerima pemberian dari Allah. Innahu kanu qabla dzalika muhsinin. Karena apa? Mereka sebelumnya, sebelum mendapatkan surga itu, berbuat baik. Apa perbuatan baiknya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
Karena mereka itu, ujar Allah, malam hari sedikit tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur menjelang subuh mereka beristighfar. Jadi orang-orang yang menghidupkan salat subuh, waktu sahurnya beristighfar, ditambah dengan salat-salat qiyamul lailnya, maka inilah orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga dan segala kenikmatannya. Insya Allah ini calon-calonnya. Seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong kasihkan kami satu amalan. Kenapa kata Nabi? Hidup kami sulit, usaha gagal terus, dagangan rugi, hutang bertumpuk, mengalami krisis yang namanya krisis moneter, bukan moneter, moneter. Baras karing, iwak karing, duit karing, apalagi zaman sekarang. Bini bama mai tarus, ya Rasulullah, kenapa harus sing duitan? Ya Rasul, adakah amalan agar bisa dimudahkan oleh Allah rezeki, bisa bayar hutang? Apa jawab Nabi? Hai sahabatku, baca olehmu sebelum salat subuh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kita baca sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 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 Baca olehmu 100 kali sebelum salat subuh, kata Rasulullah. Orang itu pulang. Beberapa bulan kemudian datang dengan wajah yang ceria menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah, sekarang dunia berdatangan kepadaku, rezekiku melimpah, hutang terbayar, bahkan tetangga kanan dapat berkah dari aku, ya Rasulullah, berkat amalan yang kau ajarkan kepadaku. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca 100 kali. Ini amalan pembebas hutang, amalan dimudahkan rezeki oleh Allah. Amalkan, istiqomah. Dan ini pun waktunya adalah waktu menjelang sholat subuh. Allahu Akbar. Banyak sekali faedah, kelebihan sholat subuh. Ada amalan, amalan miskin ada, amalan sugih ada, amalan miskin ada. Biar sugih bertumpuk, bangkrut pasti. Biar kaya melimpah, bangkrut. Apa amalannya? Ujar Nabi, naumu ba'da subhi yurisul faqr. Tidur habis sembahyang subuh. Nah, habis subuh salat subuh. Tapi habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung guring tidur. Insyaallah bangkrut. Insyaallah adalah miskin. Jadi sholat subuh saja tapi tidurnya habis subuh bangkrut. Apa lagi kada bersubuh maginnya
Nah, maksudnya apa? Jadi usahakan kalau kita habis sholat subuh, jangan tidur, berzikirkah, berdoakah, silahkan tidur. Kalau sudah selesai waktunya, masuk waktu isyraq, jadi habis sholat isyraq, silahkan, tidak mengapa, boleh. Tapi jangan waktu tahrim, kan waktu subuh itu sampai isyraq itu haram sembahyang sunat. Itu disuruh berzikir, beramalan. Jadi kalau sudah sampai waktu isyraq, lalu kita salat isyraq 2 rakaat, mengantuk juga tidak mengapa, tidur juga tidak mengapa. Niatnya qailullah, untuk bisa bangun malam hari. Makanya kalau ingin kita bisa bangun subuh, usahakan guringnya jangan jam 1. Ini ngobrol, tapi di sini ada di lain jam 2 hendak mau subuh, tidak, sulit. Lebih cepat tidur jam 10 kah, jam 11 kah, persiapan untuk sholat subuh. Kalau kita jam 1 hanya guring, berat. Tapi kecuali memang orang sakti benar ya, tolong kalau sungsung bangun pulang. Jadi diatur waktunya. Dan ketika akan tidur, ini ada amalan. Amalan ini kami dapat dari guru kami. Guru kami ini dapatnya dari Syekh Zainal Ilmi dalam Pagar Matapura. Guru anak ilmi, ada anak makam mulia Bakaramat. Ini amalan supaya di kubur itu dibebaskan dari siksa kubur, bahkan jasadnya kada hancur dimakan tanah. Bahkan ada yang menghilang. Beberapa murid-murid beliau yang mengamalkan ini amalan, ada tukang kayu Sidin, tukang kayu Tuan Guru Zainal Ilmi, nah, meninggal. Rupanya beliau memimpikan kepada keluarganya untuk dipindahkan makam, karena beliau sudah pesan makam sendiri, alkah pribadi. Waktu itu dimakamkan di makam orang banyak, mimpi. Pada dimimpikan, lalu dibongkar kubur beliau, dipindah. Ternyata apa? Jangankan jasadnya, kain kafannya masih putih bersih, orangnya masih bekas kayak air wudhu, kayak tidur pada berapa puluhan tahun sudah. Allahu Akbar. Ada lagi yang tukang masak Tuan Guru Zainal Ilmi Babinian, meninggal. Ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, ditutup, rupanya ada yang kurang, ada dibuka sedikit, ternyata kain kafannya berlipat, orangnya ada lagi hilang. Apa amalannya? Amalannya adalah ketika akan tidur, tahu tidur? Guring. Ketika akan tidur, jangan tidak berwudu. Usahakan kita berwudu. Setelah kita berwudu, lalu duduk menghadap kiblat atau terserah saja. Dilatih, diriadahkan membaca ayat kursi sekali. Ujar Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidurnya, rumahnya, dirinya dijaga, dikawal oleh malaikat, dan malaikat tersebut memintakan ampun kepada Allah selama dia tidur, kemudian bangun kembali. Kemudian membaca surah Al-Fatihah sekali. Ini amalan hendak guring, Nabi yang mengajarkan. Kemudian membaca Qul huwallah sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, lalu ditiup ke tangan. Ini pekerjaan Nabi. Tiup ke tangan, disapukan ke muka, ke kepala, sampai ke ujung kaki. Kemudian ini satu kali. Baca lagi. Qul huwallah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas. Jangan Qul huwallah Al-Falaq An-Nas, bukan. Bacaannya Qul huwallah sampai selesai, Al-Falaq sampai selesai, An-Nas sampai selesai dibaca, ditiup lagi ke tangan, sapukan lagi ke muka, ke kepala, ke badan sampai ke ujung kaki. Kemudian baca lagi Qul huwallah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tiup ke tangan, sapukan ke muka, ke kepala sampai ke ujung kaki. Jadi 3 kali. Jadi
Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas sekali membaca tiga surah sekali meniup sampai 3 kali. Nah, ini. Kemudian baca, ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Kalau tadi pekerjaan Nabi, hai Ali, hai Fatimah, jangan kau tidur sebelum kau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jumlahnya berapa? 100. Ini pekerjaan Sayyidina Ali sampai beliau akhir hayat nggak pernah meninggal. Ini keberkatannya luar biasa. Setelah itu kepada Bunda Aisyah Nabi berpesan, "Ai Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali." Nah, setelah itu baru ujar Tuan Guru Zainal Ilmi angkat takbir, angkat tangan ini. Baru kita berbaring, tolong jangan menghunjur kiblat kakinya, nggak boleh menghunjur kiblat. Kalau itu kiblat ya ini kaki, ini kepala di sini, jangan menghunjur. Kalau kita begini, baru angkat tangan kita, lalu sambil berbaring sudah angkat tangan, Allahu Akbar, pejamkan mata, lalu sambil membaca, ya Allah ya Hu, ya Allah ya Hu, ya Allah ya Hu, ya Allah ya Hu, ya Allah wahai Allah ya Hu, itu artinya Hu huwallah, Qul huwallahu, ya Allah ya Hu, artinya wahai Allah hanya pian haja yang ada. Ya Allah ya Hu, hanya Engkau saja yang ada, yang lain tidak ada. Asalnya memang tidak ada, yang ada hanya zat Allah. Adanya kita, adanya alam diadakan oleh Allah. Ya Allah ya Hu, ya Allah ya Hu, ya Allah ya Hu, ya Allah ya. Bahkan kita bergerak muntung nih, kita merasakan yang menggerakkan kita Allah, yang menyuarakan kita Allah. Ya Allah ya Hu. Nah, capek kan berguring juga, tutup sudah di hati, ya Allah ya Hu, ya Allah ya Hu. Sampai tidur. Buktikan tidur kita berkualitas, tidur kita penuh barakah, tidur kita dikawal oleh malaikat, dan insya Allah orang yang istiqamah mengamalkan ini meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan an-naumu nisful maut, tidur separuh mati. Barang siapa yang ketika tidurnya dia berzikir, dia ingat Allah, ketika dia akan meninggal pun dia akan ingat Allah. Siapa yang ketika tidurnya dia lupa kepada Allah, beberapa goy mengaruh langsung. Apalagi sampai nonton TV, teguring, terbawa ke dalam mimpi TV sekalinya, waspadalah, matinya bahaya juga. Jadi kalau ingin menentukan bagaimanakah kondisi seorang ketika akan meninggal nanti, lihat bagaimana kondisinya waktu saat dia tidur. Ketika dia tidur, dia membaca ayat-ayat Allah, dia berzikir kepada Allah, otomatis waktu dia akan meninggal dia ingat Allah. Ketika dia tidurnya lupa Allah, maka meninggalnya pun lupa Allah. Jadi ini latihan riadah amaliyah saat sakar maut. Yang kedua, tidur kita berpahala, tidur kita berkualitas, dan insya Allah Allah bangunkan. Para malaikat khadimul ayat, yang ayat itu ada hadamnya ayat malaikat, Fatihah ada hadamnya ayat Quran malaikat, yang itu menjaga kita selama tidur. Mereka membangunkan. Kalau kita bangun jam 3 atau jam 4 langsung bangun tahajud sambil menunggu waktu subuh. Allahu Akbar. Hati ini ceria, hati ini gembira. Ini salah satu amalan yang kami dapatkan dari guru kami, daripada Syekh Zainal Ilmi. Bagi jamaah yang ingin mengamalkannya, kami ijazahkan untuk dibaca. Kami terima jawabannya. Mari kita praktekkan menjelang tidur berwudu. Guru, mau wudu pas bini panghandak pang. Kata bapak, yang penting berwudu tuh dulu. Atau tegaga bini, tak masalah. Orang yang tidurnya dalam wudu, dalam kesucian, ini riyadhah, ini amaliyah. Jadi intinya, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita.
Mudah-mudahan kita terus istiqamah bisa salat subuhnya berjamaah. Dan ini membuat para malaikat gembira. Salat subuh itu salat yang disaksikan oleh malaikat. Kan ada malaikat yang penjaga malam, ada malaikat yang penjaga siang. Ketika menjelang subuh, malaikat penjaga malam itu mengawal, melihat, menyaksikan salat subuh. Naik dia ke langit mengkabarkan, ya Rabb, si fulan menghadap engkau ya Allah. Malaikat penjaga siang datang juga. Jadi dua malaikat pengawal malam, pengawal siang itu menyaksikan kita waktu salat subuh, salatul wusta, salat pertengahan, ya salat subuh. Dan keberkatannya luar biasa. Kesehatan, awak sehat, badan sigar, hati riang gembira. Apalagi kalau bisa sebelum subuh mandi. Gak apa-apa jam 3, jam 2 mandi. Itu obat. Awet muda. Kayak beliau nih awet muda. Awet muda. Ulun alhamdulillah usia sekarang kurang lebih 35. Dibalik. Dibalik 53 naik 54. Ada amalan kalau bisa di sanak barataan, kalau kawas sebelum subuh kita mandi, namanya mandi ozon. Mandi ozon tuh kayak apa? Mandinya kita mulai ujung kaki, jadi mengubui awak tuh jangan kepala dulu, ujung kaki pelan-pelan sampai ke lintuhut, pelan-pelan sampai ke pinggang, sampai ke dada, pelan-pelan, baru kepala pun jangan langsung kepala, di belakang dulu. Nah baru kita siram. Ini penyakit keluaran. Betapa banyak orang yang kadang-kadang pingsan di kamar mandi. Kenapa? Karena mandinya langsung lewat kepala. Kepala takuhup nang panas langsung ke dalam. Nah jadi mulai ujung kaki. Mandi subuh tuh luar biasa. Salat subuh luar biasa. Amaliyahnya luar biasa. Intinya pekerjaan yang sangat-sangat dimuliakan Allah, pekerjaan yang sangat dikagumi malaikat, pekerjaan yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Teruskan ini. Jangan pedulikan dengan orang-orang yang munafik, dengan orang-orang yang iri dengki. Apa bebuhannya tuh kompoi pina iya, no problem, lo gue. Jangan takut dibilang ria, ria biar dia bilang ria, silahkan urusan dia. Takut dibilang ria, ya ria, biar aja orang menyambat ria, terserah aja. Yang penting ini syiar. Biasanya memang kalau orang yang hendak kebaikan itu fitnahannya ganal. Tapi orang yang kata kakarut biasa-biasa aja. Penghalangan, kenapa? Syaitan gak senang orang masuk surga. Setan gak senang orang mengesal subuh. Bermacam cara dia bisikan ke dada-dada orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, untuk memfitnah, menjelekkan. Maka itu jaga persatuan. Jangan mau kita dihasut. Bila perlu kita kompak. Ini pekerjaan yang hak. Dalilnya Qur'annya jelas, perintah Nabinya jelas, nggak ada menyalahi. Pas. Bila perlu Adinda Haji Mulyadi buat ini kecamatan ini ada pimpinannya. Kecamatan ini ada pimpinannya, nanti bergerak semua. Oh, nanti mana? Di kecamatan ini bergerak, ini anunya, di ini. Jadi Sapalangkarayaan. Bila perlu, buka Kalimantan Tengah, nanti kabupaten ini. Bukan kita cari masa, tidak. Ngajak orang menuju kebaikan. Nih sampian nih. Kajak teman, ayo kita sama-sama. Ya Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak kepada berbuat kebaikan kepada orang lain, Allah beri pahala sebanyak bilangan orang yang mengerjakannya. Ada teman yang belum pernah salat subuh, ajakin, ayo kita salat subuh. Dia salat subuh, kan orang salat subuh itu pahalanya aja lebih baik pada dunia dan isinya. Satu kita ajakin, kita udah mendapatkan 2 pahala untuk diri kita sendiri, dan pahala teman tadi kita dapatkan juga. 10 orang kita ajak kepada kebaikan, 10 pahala teman, dan tidak mengurangi pahala orang yang berbuat. 100 kita ajak, Allahu Akbar. Ayo kita jadi marketing, ngajak orang ke jalan Allah, ngajak orang sama-sama masuk surga. Yang terakhir,
Ulun baru kali ini ketemu dengan orang-orang pejuang-pejuang subuh. Subhanallah. Mudah-mudahan terus abadi dan bila perlu jangan sedikit, banyak. Selain kita adakan acara demikian, bakti sosial luar biasa. Kemudian bila perlu adakan kajian-kajian, ada guru-guru kita di sini. Kaji ilmu tauhid, kaji ilmu tasawuf, kaji ilmu fikih untuk jalan kita menuju Allah. Karena kunci selamat tidaknya kita ini waktu saat akhir hayat. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Apa husnul khotimah? Apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah artinya ketika seseorang meninggalkan dunia yang fana ini, ketika rohnya akan keluar, dia lupa kepada Allah, dia maksiat, dia lalai dari mengingat Allah, dia meninggal. Su'ul khotimah. Apa husnul khotimah? Ketika dia akan meninggal, dia ingat Allah, dia berzikir kepada Allah, meninggal. Husnul khotimah. Tapi ingat, penentuan su'ul khotimah atau su'ul khotimah ketika seseorang akan meninggal, yang berperan bukan lidah lagi, yang berperan hati. Kena lidah waktu udah keluh, mata udah kabur, telinga udah tuli, nggak berperan, dia dijikirkan gitu, la ilaha illallah, tidak berperan. Yang berperan hati. Tidak banyak yang orang akan meninggal itu berzikir, tidak banyak. Pertanyaannya sekarang, apakah orang yang kada berzikir itu kada husnul khotimah? Oh, belum tentu. Ada zikir namanya zikir hati. Ada cerita. Jadi seseorang itu meninggal menurut apa yang dicintainya waktu hidup. Jadi seorang akan mengingat apa yang dicintainya waktu hidup, itu yang diingatnya waktu saat sakaratil maut. Ada cerita. Orang ini berjualan sate. Sate, hayya 'alas shalah, sate. Saben hari orang sembahyangan sidin jual sate. Salatu khairum minan naum. Mencuci sate, nah subuh ada jalan-jalan jual sate pada suatu hari, sate brek tabrak mobil, koma. Dia yang istri, "Pah, nyebut pah, jikir pah, sate." Mati. Nanti ingatnya sate. Ada lagi, ini orang hendak meninggal, dijikirkan. Kan kata Nabi, "Laqinu mautakum bila ilaha illallah." Zikirkan orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Nak meninggal zikirkan la ilaha illallah. Mengangkat tangan sidin sah. Zikirkan lagi la ilaha illallah. Mengangkat tangan sidin sah di sidin. Ada zikir sah. Dikira orang disuruh baca doa Ukasyah, dibacalah doa Ukasyah. Selesai baca doa Ukasyah, dizikirkan lagi la ilaha illallah. Maka tangan saya sah, sekak, mat, langsung mati. Sekalinya ahli catur, bercatur, itu nang diingat. Makanya maaf, becatur, nih becatur, hukumnya ini menurut ulun, terserah menurut moy kalteng, terserah ini menurut ulun, becatur itu hukumnya haram. Yuk, sekali lagi, becatur itu hukumnya haram kalau meninggalkan sembahyang. Bujur kada? Ya Allah, salah. Zuhur tak tinggal haram kada? Silahkan bercatur, ada waktunya. Bila perlu sampai zikir bercatur. Kenapa sahmat sekak? Karena di otaknya ada caturan. Hati ini kayak teko. Tahu nggak teko? Ceret.
Kalau diisi banyu putih, yang keluar apa? Banyu putih. Kalau diisi kopi, yang keluar kopi. Kalau diisi susu, yang keluar susu. Kalau diisi air kotoran, yang keluar air kotoran. Begitu pula hati ini, kalau diisi dengan duit, hendak meninggal, duit. Diisi dengan sarang burung pipit, walet, hendak meninggal, walet. Tapi kalau diisi dengan zikir, Allah, hendak meninggal, Allah. Maka itu, mari kami mengajak kepada kita semua, selain salat subuh kita berjamaah sudah ini luar biasa, ayo kita himpun lagi, kita adakan pengajian, datangkan guru-guru kita, ada kajian ilmu tauhid sebulan sekali kah, kata kawa sebulan sekali, 3 bulan sekali, mengkata kawa juga setahun sekali, terserah aja diatur. Kita adakan medis pengajian, adakan diskusi untuk mengisi ilmu ma'rifat, bagaimana kita dekat dengan Allah, bagaimana kita husnul khotimah. Maaf, tiap ini apa namanya, tisu ini kalau ulun sapukan kekeringat boleh tidak? Boleh. Dibuang ke sampah boleh tidak? Boleh. Dibuang ke toilet boleh tidak? Boleh. Nah, nih lihat tisu kosong. Sekarang yang kedua, ini tisu ulun gambar rumah, mobil, emas digambar. Dibuang ke sampah boleh tidak? Boleh. Dibuang ke toilet? Boleh. Ya, 2 sudah. Yang ketiga, ini tisu ulun tulisi la ilaha illallah. Ulun tulisi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulun tulisi Allah, asma Allah. Kira-kira bolehkah ada dijajak? Bolehkah ada dibuang ke toilet? Bolehkah ada sembarangan diandak? Cobakan ketulahan. Padahal tisunya sama. Kenapa beda? Yang pertama tisu yang kosong, gambaran orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, kosong dari dunia, kosong dari memikirkan Allah, kosong dari segalanya, ilmu kosong dari ilmu agama, kosong. Ini tisu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ilmunya ada, tapi di otaknya, pikirannya duit, rumah, mobil, ngomongnya pasti bisnis terus, nggak ada yang lain. Sama juga nih, dibuang ke sampah, dibakar juga nih. Yang ketiga, tisu tulisan Allah, bibirnya basah membaca la ilaha illallah, hatinya menyebut Allah, dia bersalawat kepada Rasulullah, lidahnya berzikir, hatinya ingat Allah, walaupun dunia tetap dia kerjakan, dunia dia gunakan, dia berusaha, dia bisnis, tapi bisnisnya untuk akhirat, usahanya untuk akhirat, dunia untuk akhirat. Ini mulia. Maka itu barangkali dengan acara kita ini, mari kita kaji bagaimana kita berzikir memuji Allah, bagaimana hati kita ingat kepada Allah. Mari kita bersama-sama, mudah-mudahan dengan acara kita subuh ini, mudah kita mendapat keberkatan dari Allah. Ini saja yang dapat kami sampaikan subuh ini. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan, nanti kita akan sambung lagi. Mari kita bersama-sama memperbanyak membaca la ilaha illallah. Hati kita diam-diam, mulut tidak bicara, hati berzikir Allah, 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 sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring, Allah, 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 sambil kita naik kendaraan, Allah, sambil kita mengurusin membantu orang, Allah, Allah, Allah. Mudah-mudahan persaudaraan ini tetap abadi. Persaudaraan dalam mencintai Allah ini abadi. Insya Allah inilah persaudaraan yang tidak gara-gara politik. Kalau politik ada kepentingan, politik apa bunyinya? Tidak ada musuh abadi, tidak ada teman sejati. Kadang-kadang kawan jadi dijajak,
Musuh jadi kawan, kada ada kepentingan. Tapi kalau kita sama-sama menuju Allah, semuanya akan abadi karena mencari ridha Allah. Inilah orang yang hari kiamat yang mendapat naungan di bawah arasy. Ada 7 golongan. Warajulani tahabba billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Subhanallah, ini saja. Hilaf salah, minta ridha, minta halal, minta maaf. Mudah-mudahan terus abadi berkah, berkah, berkah. Pejuang-pejuang subuh, berkah dunia, berkah akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiah yang disampaikan oleh Guru Jaro, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim. Berberkah lagi apabila rekan-rekan sekalian biker subuhan menulis dan catatan amal yang disampaikan oleh beliau tadi itu di-share ke grup kita dan diamalkan oleh kawan-kawan biker subuhan, bisa mendapatkan rahmat berkah dalam tausiah pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Doa dipimpin langsung oleh Guru Jaro. Waktu tempat persilakan. على من وبه شيخنا الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم رزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.